Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh bagian ta'ilo fitu halomu dan seluruh penggemar di YouTube pada malam ini, kita dalam suasana Aidul Kurban. Alhamdulillah, karena sesungguhnya Aidul Kurban ini merupakan perintah dari Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Ibrahim dengan Nabiullah Sayyidina Ismail. Alhamdulillah, pada malam ini ta'ilo fitua diizinkan oleh Allah dapat memaparkan ilmu yang dikandung berangkat dari awalu mahalakallahu ta'ala nur fi ilmi. Alhamdulillah, pada malam ini ta'ilo fitua lowomu dapat memaparkan makom-makom ilmu bagaimana wujud kita menebus dosa, karena dosa-dosa ini yang harus kita perhatikan, karena kita sebagai makhluk bagian dari insanu tidak luput dari dosa, karena suatu wujud daripada kehidupan yang selalu berwujud suatu kezaliman. Oleh karena itu, pada malam ini ta'ilo fitua diizinkan oleh Allah dapat memaparkan bagaimana dosa-dosa ini kita tebus. Alhamdulillah, ta'ilo fitua lowomu diperintahkan oleh Allah dapat berbanyaklah untuk beristighfar, karena yang dikandung di dalam makom istighfar ini kita berangkat dari bahasa Arab, kemudian apa yang dikandung di dalam sebutan bahasa Arab ini kita renungi yang dikandung. Wujud yang dikandung ini merupakan satu perenungan agar apa yang sudah difirmankan oleh Allah ini benar-benar kita pahami. Alhamdulillah, dengan perwujudan yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad, benar-benar wujud cinta kasih kepada umat akhir zaman agar memperhatikan suatu wujud daripada menebus dosa, karena dosa-dosa ini kita harus tebus. Oleh karena itu kita berangkat dari perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabi Sayyidina Muhammad, berangkat dari istinja junub, air wudhu, kemudian sholat dan puasa, kemudian zakat. Alhamdulillah, zakat ini merupakan suatu menebus dosa kita, karena kita berangkat dari firman Allah, kalau hanya makom sholat, agar kita ini benar-benar terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian puasa kita terjaga dari hawa nafsu. Kemudian zikir kita selalu mengingat Allah. Namun bagaimana suatu dosa-dosa yang telah masa lalu yang kita perbuat, nah bagaimana wujudnya untuk menebus dosa kita? Alhamdulillah, dengan suatu wujud pada pengorbanan yang dikandung pengorbanan ini merupakan penebus dosa, karena inilah wujud Allah. Itu diperintahkan oleh Allah dapat mengkamlangkan makom-makom ilmu agar umat akhir zaman ini dapat memperhatikan makom perwujudan, makom-makom sifat, karena kita bagian dari insanu tidak luput dari dosa. Walaupun kita sudah sholat, puasa, kemudian sudah berzikir, masih tetap ada suatu perwujudan kehilafan kita.
Karena menurut kita tidak berdosa, tapi di hadapan Allah berdosa. Oleh karena itu wujud daripada suatu pengorbanan yang dikandung di dalam Aidul Kurban ini merupakan kita menebus dosa. Oleh karena itu suatu wujud di dalam kitabnya Ibrani yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Ibrahim bahwa sesungguhnya apabila kita untuk berbuat suatu dosa, maka dosa itu kita harus tebus. Ini yang menjadi perenungan kita semua. Bagaimana dosa kita bisa tebus kalau hanya dengan suatu sebutan istighfar, maka dosa kita belum terampuni. Karena hanya wujud daripada istighfar ini hanya ucapan. Karena sesungguhnya apa yang dikandung di dalam makom istighfar ini tobat. Agar benar-benar memperhatikan suatu makom sifat. Sifat-sifat ini benar-benar kita sudah baca. Dari sejak kita lahir sampai seusia sekarang ini bagaimana wujud daripada sifat kita. Alhamdulillah pada malam ini Ta'iluf itu dapat menggamelangkan wujud cinta kasih dari Ta'iluf itu dan seluruh pengikut di YouTube. Perhatikanlah, apabila dosa ini kalian tidak tebus, nah bagaimana? Oleh karena itu suatu perintah dari Allah, kita harus melaksanakan wujud daripada Idul Kurban ini suatu pengorbanan benar-benar yang telah disyariatkan. Karena yang dikandung di dalam pengorbanan ini merupakan suatu hajatnya Allah, dan disinilah kita akan dosa-dosa kita itu akan terhapus. Yang dikandung yang dosa-dosa terhapus ini, maka kita sudah berwujud kemuliaan. Benar-benar wujud daripada kemuliaan yang telah kita laksanakan, yang telah kita perbuat, maka dosa-dosa itu tidak ada lagi. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari Ta'iluf pada malam ini benar-benar dirunungi dan dipahami suatu penggamelangan suatu makom ilmu. Apabila kalian sudah berwujud kemuliaan yang bermakom di dalam pikiran, di dalam makom mata, telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kemaluan, kaki, dan tangan, berwujud kemuliaan, maka dosa-dosa ini akan terhapus. Namun kalau kita hanya dengan suatu wujud daripada sebutan, namun perbuatan kita belum kita renungi. Oleh karena itu suatu hadis Rasulullah benar-benar yang sudah berwujud istighfar, maka penghuni surga. Oleh karena itu yang dikandung di dalam makom istighfar ini kita renungi. Apakah hanya dengan suatu sebutan? Sebutan tidak dapat untuk menebus dosa, terkecuali benar-benar bertobat dan meninggalkan suatu perbuatan yang jolim. Jolim ini perbuatan dosa. Jolim lahir dari pikiran, jolim lahir dari mata, jolim lahir dari mulut dan hidung, jolim lahir dari kolbu, dubur, kemaluan, kaki, dan tangan, berwujud jolim. Maka inilah yang harus kita tebus. Bagaimana cara menebus kita itu hanya perbanyak berbuat kemuliaan. Benar-benar perbuatan kemuliaan yang sudah kita laksanakan, kita imani, maka kemuliaan ini yang mendapat suatu malik yaumidin. Karena hanya Allah yang merajai di hari pembalasan, benar-benar ditempatkan di dalam jasmani kita, di dalam sifat kita, dalam rohani kita. Benar-benar sudah merenungi dan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar-benar yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabi Allah. Alhamdulillah Nabiullah Sayyidina Muhammad, nabi awal zaman dan nabi penutup para nabi, benar-benar telah menyempurnakan seluruh syariat-syariat para nabi. Maka Nabiullah Sayyidina Muhammad ini merupakan penyempurna syariat-syariat seluruh para nabi. Alhamdulillah Ta'iluf itu pada malam ini telah memaparkan ilmu-ilmu
bagaimana cara kita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dosa ini hanya ditebus dengan perbuatan yang mulia. Bukan kalian tebus dengan ucapan. Ucapan kalian istighfar tidak dapat menebus dosa-dosa kalian. Hanya selain perbuatan yang mulia, maka inilah yang benar-benar menebus dosa-dosa kalian. Alhamdulillah bagi Allah ilo visual wombo dan seluruh penggemar di YouTube yang benar-benar tidak memiliki dosa. Berarti sudah berwujud kemuliaan. Namun masih berwujud dosa, perbanyaklah untuk melaksanakan perbuatan yang mulia yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini tak hidup itu diperintahkan oleh Allah menggambarkan agar semua umat akhir zaman dapat merenungi, dapat memahami apa yang dikandung di dalam makom istighfar. Istighfar ini benar-benar bertobat. Apabila kalian sudah bertobat, berarti kalian sudah berwujud mulia. Dari perbuatan yang mulia ini, maka inilah yang menebus dosa-dosa yang sudah tertulis dari sejak kita umur 9 tahun sampai umur sekarang ini kita baca dosa-dosa kita dan kita baca perbuatan yang mulia. Oleh karena itu suatu anugerah dari Allah. Benar-benar 10 perintah dan 10 larangan dan 10 perjanjian. Benar-benar suatu wujud daripada tabut perjanjian ini kita renungi 10 perintah. Benar-benar kita sudah jalankan. Berangkat dari sholat 5 waktu, istinja junub air wudhu, kemudian puasa dan sholat dan zakat. Alhamdulillah perwujudan suatu wujud daripada zakat berangkat dari bulan suci Ramadan, kemudian dikunci dengan bulan Zulhijjah ini kita benar-benar mengorbankan suatu harta yang kita cintai, maka inilah wujud daripada menebus dosa kita. Apabila kita benar-benar taat dan tunduk kepada perintah Allah, maka harta yang kita cintai kita korbankan dapat menebus dosa-dosa kita. Alhamdulillah bagi Allah Ta'ala Fitualawambu dan seluruh penggemar di YouTube dapat merenungi, dapat memahami wujud daripada hadis Rasulullah tentang makom istighfar. Istighfar dibacakan sampai 1000 kali tidak menghapuskan dosa. Karena tidak ada perwujudan. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari Ta'ilub Fitua yang diizinkan oleh Allah dapat menggambarkan ilmu tentang menebus dosa. Oleh karena itu pahamilah makom istighfar. Benar-benar kalian sudah pahami dan sudah renungi. Maka segala macam tindakan, perbuatan keji dan mungkar, maka kalian sudah bertobat dan benar-benar kalian sudah menjalankan wujud perintah Allah, maka inilah dosa-dosa kalian itu terhapus karena perwujudan perbuatan mulia yang benar-benar yang sudah berwujud. Dibandingkan dengan wujud daripada dosa, maka yang banyak perbuatan mulia. Begitu masuk di dalam timbangan, hanya berat yang timbangan hanya mulia. Namun kalau hanya timbangan-timbangan perbuatan yang dosa yang berat, maka inilah yang mendapat suatu proses disiksa oleh Allah. Karena sudah mengingkari dan mengabaikan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilub itu alawam dan seluruh penggemar di YouTube pada malam ini benar-benar dapat merenungi bagaimana kita menebus dosa kita. Benar-benar apa yang dikandung menebus dosa ini, benar-benar kita sudah meninggalkan suatu perbuatan yang dosa.
hanya untuk melaksanakan perbuatan yang mulia. Alhamdulillah seluruh bagian hidup itu dan seluruh penggemar di YouTube benar-benar sudah melaksanakan wujud perintah Allah yang dikandung merupakan pengorbanan, wujud daripada kurban. Alhamdulillah dengan wujud daripada pengorbanan yang telah kita laksanakan Idul Kurban ini, semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah. Keberkahan yang dikandung merupakan suatu Allah mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kita. Ini yang menjadi perenungan kita semua. Oleh karena itu, suatu pengorbanan ini merupakan menebus dosa-dosa kita, agar kita benar-benar suatu wujud daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena hanya Allah tempat kita menyembah dan hanya Allah pula tempat kita memohon pertolongan. Benar-benar sudah menempatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena wujud daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena hanya melainkan Nur Muhammad yang naik ke kerajaan, naik ke kodimnya Allah, kemudian yang saksi di kerajaan Allah merupakan Muhammad Rasul, kemudian di bumi Muhammad Nur Bumi, kemudian Muhammad Ruh Bumi, dan Muhammad Rohani Bumi, dan Muhammad sifatnya bumi. Ini yang dikandung suatu firman Allah, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa untuk menyatu dengan Nur Muhammad ini? Maka perwujudan yang benar-benar yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, karena di dalam qalbu Nabiullah Sayyidina Muhammad merupakan wujud daripada awalu mahalat Allah Ta'ala Nur. Kemudian awalu mahalat Allah Ta'ala Nur fi ilmi. Inilah wujud daripada makom 4 nur ini yang berwujud di dalam kolbu rohani Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dengan wujud yang telah disyariatkan ini, wujud cinta kasih kepada seluruh umat akhir zaman, kembali merenungi wujud daripada dosa, bagaimana dosa kita tebus. Kita tebus dengan wujud daripada kemuliaan. Alhamdulillah seluruh bagian ilo fitu alawam dan seluruh penggemar di YouTube benar-benar memperhatikan perwujudan apa yang selama yang telah kita lakukan. Apakah kita dari umur 9 tahun sampai usia sekarang, apakah tidak berwujud dosa? Oleh karena itu, ilo fitu diperintahkan oleh Allah dapat untuk mengkamlangkan makom-makom ilmu yang telah Ta'ilo Pitua disiarkan di YouTube. Inilah wujud cinta kasih dari Ta'ilo Pitua Lowombo, agar seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo dan seluruh penggemar di YouTube dapat memahami wujud daripada dosa. Karena dosa ini kita harus bayar. Yang dikandung membayar dosa ini kita tembus dengan perbuatan kemuliaan. Oleh karena itu, Ta'ilo Fitua selalu mengajarkan kepada kalian semua, berbanyaklah berbuat kemuliaan, agar kalian masuk timbangan hanya mulia yang berat, bukan yang dosa yang berat. Oleh karena itu, suatu cinta kasih dari Ta'ilo Fitua Lowombo mengajarkan ilmu perwujudan, bukan ilmu hafalan, ilmu perwujudan. Karena suatu wujud yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad merupakan perintah. Perintah merupakan firman yang benar-benar yang diterima oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, Ta'ilo Fitua sudah menjelaskan bagaimana wujud daripada Nabiullah Sayyidina Muhammad. Mi'raj itulah makom awalu mahalat Allah Ta'ala Nur. Itu yang makom awal. Karena hanya Nur Muhammad ini enggak dari rohani, yang dari rohani Allah, kemudian dari ruh Allah. Kalau Nur Muhammad dari ruh Allah, itulah berbicara dari kodim.
Kemudian rohani Muhammad itu dari nur Allah, yang makom kerajaan Allah 4 cahaya. Alhamdulillah Ta'ala kita menjelaskan kepada kalian, karena sangat penting memahami tentang awalu mahalakallahu ta'ala nur. Ini yang dikandung di dalam satu firman Allah yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Karena sesungguhnya mi'raj itu bukan fisik. Yang dikandung ini merupakan wujud daripada nur. Oleh karena itu suatu utusan, inilah yang dari kedimnya Allah. Kemudian makom Rasul yang disebut makom Ruhullah, ini yang dari nurnya Allah. Kemudian nur bumi, kemudian ruh bumi. 4 nur ini dipahami, direnungi. Hembusan dari ruh bumi ini rohani, kemudian sifat dan 4 unsur. Oleh karena itu suatu wujud daripada firman yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Allah telah menciptakan patungnya Nabiullah Sayyidina Adam dari saripati tanah, saripati air, saripati angin, dan saripati api. Air jadi daging, tanah jadi daging, air jadi tulang, angin jadi urat, api jadi darah. Kemudian Allah meniupkan. Setelah ditiupkan ini diambil dari 4 makom. Yang dikandung 4 makom ini berbicara tentang ruh. Karena ruh ini hembusan dari nur Muhammad. Oleh karena itu Ta'ila Fitua sudah menggambelangkan yang ditiupkan di dalam setetes air. Kemudian air ini jadi segumpal darah. Darah jadi segumpal daging. Kemudian ditiupkan suatu wujud daripada napas. Napas yang berwujud di dalam makom jasmani. Napas yang berwujud di dalam tulang. Kemudian napas yang berwujud di dalam urat. Kemudian napas yang berwujud di dalam darah. Ini masih napas jasmani. Kemudian napas yang bermakom di dalam rohani, kemudian napasnya ruh, kemudian napasnya nur. 4 peliupan yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, bacalah seluruh kitab apa yang telah disyariatkan oleh Nabi, agar umat akhir zaman ini kembali kepada perintah-perintah Allah ini. Benar-benar kalian menjalankan perintah Allah, maka kalian akan mengenal Allah. Kerusakan umat akhir zaman hanya mengenal Allah hanya dengan sebutan, hingga menjadi suatu perdebatan. Apabila salah ucapan, salah harkat huruf menjadi suatu perdebatan. Oleh karena itu kalau kalian mengenal Allah, maka berangkat dari 10 sifat. Benar-benar sifat ini sudah terjaga. Benar-benar 10 sifat sudah berwujud mulia yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari pikiran, melahirkan sifat. Mata melahirkan sifat. Kemudian mulut melahirkan sifat. Hidung melahirkan sifat. Kemudian kolbu, lubuk, kemaluan kaki dan tangan melahirkan sifat. Bacalah di dalam diri kita semua. Apakah pikiran kita ini melahirkan sifat yang diperintahkan oleh Allah? Kalau sifat yang lahir di pikiran yang diperintahkan oleh Allah, berarti sifat ini mulia. Ini yang lahir di pikiran. Baru sifatnya mata. Benar-benar lahir di makom mata, berarti mulia. Itulah yang benar-benar mendapat suatu keberkahan dari Allah. Begitu pula telinga, mulut, dan hidung, kolbu, dubur, kemaluan kaki dan tangan, melahirkan sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang benar-benar wujud kemuliaan. Maka Allah menjamin hanya selain surgaku, jaminan kepada umat akhir zaman yang benar-benar mengimani menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan,
oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ta'ilah fituan yang benar-benar diizinkan oleh Allah dapat memaparkan makom ilmu ini. Karena kerusakan umat akhir zaman tidak memperhatikan 10 sifat. Karena 10 sifat ini benar-benar harus, wajib kita harus mengenal 10 sifat. Dan 10 perintah dan 10 larangan. Karena 10 sifat ini benar-benar kita bekali dengan perintah Allah, benar-benar sudah berwujud 10 perintah Allah berangkat dari sholat 5 waktu, 5 sifat. Kemudian istinja junub, puasa, kemudian kurban. Benar-benar 10 sifat ini yang berwujud 10 perintah Allah, maka kita mendapat jaminan dari Allah. Ini wujud cinta kasih dari Tailap Pitua Lombo. Oleh karena itu Tailap Pitua Lombo selalu menyiarkan di YouTube ini agar kalian selamat. Karena kita ini sudah di akhir zaman. Karena Tailap Pitua benar-benar yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena Tailap Pitua sudah diboda dan sudah mirat. Oleh karena itu Tailap Pitua menerima perintah dari Allah. Bagaimana kalian bisa selamat? Benar-benar kalian ingin keselamatan, maka pahamilah 10 perintah dan 10 larangan. Karena yang dikandung 10 larangan ini, jangan sampai pikiran kalian berwujud dajjal. Mata kalian berwujud dajjal. Kemudian mulut, hidung, dan telinga berwujud dajjal. Dajjal yang merupakan suatu perwujudan sifat-sifat kejeliman, selalu melahirkan fitnah, selalu melahirkan caci makian, selalu melahirkan dusta, selalu melahirkan zina, selalu melahirkan pembunuhan, selalu bertengkar. Ini yang harus kita renungi, inilah semata-mata wujud daripada Dajjal. Oleh karena itu suatu wujud apa yang sudah setelah Rasulullah syariatkan menjadi satu perenungan kepada kita semua apa yang dikandung suatu wujud daripada hadis Rasulullah ini, maka pahamilah di akhir zaman ini perwujudan Dajjal. Dajjal itu benar-benar sudah berwujud di dalam makom jasmania. Karena kerusakan umat sekarang ini benar-benar suatu wujud daripada sifat kejeliman direnungi, dipahami. Benar-benar seluruh bagian Ta'ilu Fitualomu dan seluruh penggemar di YouTube, semoga Allah berikan pemahaman kepada kalian dapat memahami tentang wujud daripada Dajjal. Karena Dajjal ini dapat rusak kita semua, menjerumuskan kita ke jalan yang sesat. Begitu pula Yajud Majud, inilah merupakan suatu nama. Namun yang dikandung di dalam suatu nama ini merupakan perwujudan sifat-sifat yang kejoliman. Ini yang menjadi perenungan. Alhamdulillah karena Ta'ilu Pitua berdialog dengan Qadim Allah, maka Ta'ilu Pitua ini menerima tugas menyelamatkan kalian semua. Benar-benar kalian mengikuti suatu wujud daripada ilmu yang telah disyariatkan oleh Ta'ilu Pitua. Oleh karena itu kerusakan umat akhir zaman hanya untuk membaca, tapi tidak memahami, tidak menempatkan apa yang dikandung di dalam satu surat atau suatu ayat. Oleh karena itu, pahami, renungi apa yang dikandung di dalam istighfar tersebut. Benar-benar kalian sudah berwujud istighfar, berarti kalian bertobat. Yang dikandung bertobat ini benar-benar kalian sudah menyesali dan meninggalkan wujud daripada sifat yang buruk. Benar-benar kalian sudah tinggalkan wujud daripada sifat buruk, berarti kalian sudah berkiblat di suatu perintah-perintah Allah. Maka Allah menjamin kalian semua. Namun, kalian masih berkiblat di suatu perwujudan Dajjal. Dajjal tidak dapat menyelamatkan kalian. Dajjal tidak dapat untuk membahagiakan kalian. Hanya mendapatkan suatu keburukan dari Allah. Alhamdulillah.
pada malam ini Ta'idul Fitua diizinkan oleh Allah dapat menggabungkan perwujudan sifat wujud daripada menembus dosa. Karena dosa ini kita harus tebus. Kita sendiri yang berbuat, kita sendiri yang benar-benar yang merasakan. Dosa yang berlahir dari pikiran, dosa lahir dari mata, dosa lahir dari telinga, dosa lahir dari mulut, dosa lahir dari hidung, dosa lahir dari kolbu, dosa lahir dari lubuk kemaluan kaki dan tangan. Ini menjadi perenungan. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilul Fitua Umum dan seluruh penggemar di YouTube yang tidak berdosa, alhamdulillah. Alhamdulillah Ta'ilul Fitua karena merasa berdosa, maka Ta'ilul Fitua ini menebus dengan wujud daripada perbuatan yang mulia. Karena Ta'ilul Fitua yang sudah bertemu dengan Allah, sudah berdialog dengan Allah, dan sudah bertemu dengan Nabi Sayyidina Muhammad, masih merasa berdosa, masih banyak perbuatan yang mulia yang telah dilaksanakan oleh Ta'ilul Fitua. Ta'ilul Fitua mengenal Allah bukan nama. Ta'ilul Fitua mengenal Allah itu berangkat dari nama dan wujudnya Allah. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari Ta'ilul Fitua menyiarkan di YouTube ini. Benar-benar kalian menjadi penghuni kerajaan Allah, maka pahamilah 10 perintah dan 10 larangan. Karena makom-makom 10 ini diperhatikan. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilul Fitua dan seluruh penggemar di YouTube benar-benar sudah menempatkan 10 larangan. Berarti pikiran berwujud hanya mulia. Mata berwujud mulia. Kalau tidak memahami tentang 10 perintah dan 10 larangan, maka pikiran masih berwujud kejoliman. Mata berwujud kejoliman. Mulut berwujud kejoliman. Hidung berwujud kejoliman. Kolbu, dubur, kemaluan kaki dan tangan masih berwujud kejoliman. Karena tidak memahami tentang 10 larangan. Bukalah Al-Quran. Bukalah kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Ibrani. Oleh karena itu wujud daripada di dalam kitab Ibrani telah menjelaskan apabila suatu wujud daripada perbuatan kejoliman maka diwajibkan menebus dengan seekor domba. Agar suatu wujud daripada dosa-dosa itu diampuni oleh Allah. Oleh karena itu suatu wujud daripada perintah Allah ini mari kita renungi bersama. Ta'ilul Fitua bukan menggurui kalian, karena ini merupakan perintah dari Allah. Maka Ta'ilul Fitua ini menyiarkan di YouTube wujud cinta kasih. Karena kerusakan umat akhir zaman hanya berkiblat suatu ucapan, namun tidak ada perwujudan. Istighfar kalian hanya ucapan, tidak akan tersampai. Karena kalian benar-benar belum memahami apa yang dikandung di dalam 10 larangan. Benar-benar 10 larangan ini, benar-benar kalian sudah renungi. Tidak ada lagi suatu makom pikiran tidak berwujud kejoliman, mata tidak berwujud kejoliman, telinga, mulut dan hidung, kolbu, dubur, kemaluan kaki dan tangan tidak lagi berwujud kejoliman. Berarti sudah memahami 10 larangan. Dan sudah memahami 10 perintah. Oleh karena itu suatu makom sholat yang benar-benar disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Makom 10 berangkat dari pikiran, kemudian kemaluan. Ini makom salat subuh. Kemudian zuhur, makomnya kolbu. Kemudian asar, makom kaki dan tangan. Kemudian maghrib, makom mulut dan lubang hidung. Kemudian makom sholat isya, mata dengan telinga. Hingga terdapat 10. Coba dihitung pikiran. Kemudian mata, telinga.
mulut, dan hidung terdapat 5. Kemudian kolbu, kemudian kemaluan, kaki dan tangan terdapat 10. Perintah dan 10 larangan. Oleh karena itu apa yang dikandung di dalam firman, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sudah salat, tapi masih jolim. Karena tidak memahami apa yang tujuan daripada salat, benar-benar sudah memahami tentang wujud daripada salat, maka 10 sifat ini sudah terjaga. 10 sifat ini berwujud mulia. Alhamdulillah pada malam ini ta'iluf itulah diperintahkan oleh Allah dapat mengkamplangkan makom-makom ilmu. Wujud cinta kasih dari ta'iluf itu walau benar-benar seluruh bagian ta'iluf itu walau dapat merenungi, dapat memahami suatu wujud daripada makom ilmu yang sudah digambarkan oleh ta'iluf itu walau, maka Allah menjamin kalian hanya selain surgaku. Ini wujud cinta kasih dari ta'iluf itu walau. Oleh karena itu ta'iluf itu jujur kepada kalian. Tidak ada satupun di bumi ini yang dapat mengenal suatu wujud daripada wujudnya Allah. Hanya selain yang benar-benar yang dipusakai oleh Allah. Hanya seorang umat di akhir zaman ini, apabila sudah menembus kerajaanku dan sudah menembus kerim, maka dialah pewaris di akhir zaman ini. Oleh karena itu ta'iluf itu menggamblangkan wujud daripada nurnya Allah. 4 cahaya. Nur Muhammad. 4 cahaya. Kemudian ruh bumi. Kemudian rohani bumi. Kemudian sifatnya bumi. Baru 4 unsur. Benar-benar direnungi, dipahami. Suatu wujud daripada makom ilmu 4. Kaki 2. Tangan 2. Sudah terdapat 4. Kemudian mata, telinga, mulut dan hidung 4. Kemudian pikiran, dubur, kemaluan, dan kolbu 4. Terdapat 12. 12 ini benar-benar kembali kepada ruh. Karena 4 inilah wujud daripada 12 ini terbagi 3 bagian. Jasad, kemudian sifat dan rohani. Maka ditiupkan 4 ruh ini hingga terdapat rukun 13. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena wujud daripada makom suatu la ilaha illallah ini direnungi. Karena perwujudan suatu daripada syahadat Nabiullah Sayyidina Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena Muhammad itu awal dan Muhammad itu akhir. Karena di dalam makom langit dan makom di bumi masih Muhammad. Oleh karena itu ta'iluf itu menggambarkan berangkat dari sifatnya Muhammad, rohani Muhammad, ruhunya Muhammad, nurnya Muhammad, nur Muhammad Rasul, dan nur Muhammad utusan. Nanti itu mengenal nurnya Allah makom kerajaan 4 cahaya. Nanti itu mengenal makom qadim. Allah menciptakan suatu tempat, namun Allah tidak ada di tempat tersebut. Karena Allah benar-benar terpisah. Membangun suatu tempat, tapi Allah tidak berwujud di tempat tersebut. Oleh karena itu suatu wujud daripada menggambarkan suatu perwujudan yang dapat memahami makom-makom ilmu, suatu perwujudan tentang mi'raj. Hanya selain yang sudah mi'raj. Ta'iluf itu sudah mi'raj. Ta'iluf itu benar-benar sudah dibedah. Dan ta'iluf itu sudah berdialog dengan Nur Muhammad. Alhamdulillah. Wujud cinta kasih dari ta'iluf itu benar-benar seluruh bagian ta'iluf itu
dan seluruh penggemar di YouTube mengimani, menjalankan perintah Allah, maka perhatikan 10 larangan dan 10 perintah dan 10 perjanjian yang dapat memaparkan 10 perintah dan 10 larangan dan 10 perjanjian makom berangkat dari 4 cahaya. Kemudian Nur Muhammad makom 4, kemudian ruh dengan rohani. Inilah makom 10. 10 perjanjian karena perwujudan tentang Mi'raj kembali ke awal. Karena yang mengenal Allah itu hanya melainkan makom Nur Muhammad awalu, Nur Muhammad utusan, Nur Muhammad Rasul, dan Nur Muhammad Nur Bumi, dan Nur Muhammad Ruh Bumi, dan Nur Muhammad Rohani. Hingga itu yang dibedah hanya rohani. Karena tak hidup itu mengalami perwujudan apa yang terjadi kepada seluruh Nabi-Nabiullah dibedah, memperjelas suatu perwujudan tentang makom Nur awal zaman. Dan Nur awal zaman dan Nur yang berwujud di dalam kalbu Nabiullah Sayyidina Muhammad itu yang sudah disyariatkan 4 cahaya yang disucikan di dalam kalbu. Terdapat hanya 2 yang disucikan, berangkat dari cahaya yang pertama sampai cahaya kedua. Ketiga, keempat tidak disucikan, karena yang 3 dan 4 itu yang naik. Yang 1 ke kerajaan Allah, yang 1 ke kalim Allah. Karena itulah merupakan ruh dari Allah makom utusan, rohani dari Allah makom ruhullah. Hingga itu perwujudan tentang Isa akan lahir kembali. Yang dikandung di dalam Isa ruhullah yang lahir kembali, itulah makom rohani dari Allah Muhammad sebagai utusan yang dari kalimnya Allah. Oleh karena itu suatu wujud daripada perjalanan tentang perintah-perintah Allah ini yang sudah disyariatkan oleh seluruh para nabi, mari kita renungi. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengenal makom langit? Karena langit ini makom cahaya. Makom cahaya. Karena dari cahaya inilah wujud daripada terciptanya suatu alam semesta. Apa yang kita pandang hanya merupakan alam semesta, belum langit. Langit di atas. Harus melewati dulu alam semesta yang tidak dapat ditembus. Hanya selain yang dipanggil oleh Allah. Perhatikan firman Allah. Tidak ada satupun jin dan iblis yang dapat memasuki makom langit. Hanya selain insanu yang dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah, bagi yang tak hidup itu walaupun dan seluruh penggemar di YouTube yang dapat memahami tentang makom insanu. Karena insanu merupakan makom nur, kita ini hobusat dari nur, bagian daripada insanu. Benar-benar sudah direnungi dan sudah dipahami. Karena tak hidup itu sudah menggambarkan beberapa minggu yang lalu tentang makom insanu dan makom sifatnya makhluk. Karena sifatnya makhluk, inilah perwujudan yang benar-benar 10 larangan dan 10 perintah. Agar kita ini benar-benar menyatu dengan makom nur insanu. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilmu itu pada malam ini benar-benar sudah merenungi dan memahami, maka tebuslah dosa-dosa kalian. Oleh karena itu Tayyib itu selalu mengajak kepada kalian benar-benar mengajarkan suatu perwujudan bagaimana kita mendapat suatu jaminan dari Allah. Maka Tayyib itu selalu menempatkan suatu wujud daripada keselamatan. Maka dosa-dosa kita ini harus kita tebus berangkat dari suatu perwujudan pengorbanan. Yang dikandung pengorbanan ini merupakan suatu perwujudan yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Ibrahim. Telah melaksanakan suatu kurban yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah, benar-benar seluruh bagian Tayyib itu sudah melaksanakan perwujudan ilmu yang sudah digambarkan oleh Tayyib itu maka Allah memberikan keberkahan kepada kalian semua. Kalian diampuni oleh Allah. Maka seluruh apa yang telah kalian dapatkan, yang telah
kalian laksanakan wujud daripada pengorbanan, maka imanilah, jangan lagi kalian masih berkiblat mengikuti perwujudan Dajjal. Apabila kalian mengikuti suatu wujud daripada sifat yang dolim, maka itulah berwujud dosa. Maka kembalilah ke jalan yang benar, yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi. Benar-benar kalian mengikuti suatu wujud daripada syariat nabi, maka benar-benar kalian sudah berwujud, maka Allah memberkahi kalian dan seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat kepada kalian. Oleh karena itu ta'iluf itu sudah berdialog dengan kodimnya Allah, dan ta'iluf itu sudah bertemu dengan Nur Muhammad. Oleh karena itu suatu perwujudan tentang Nur Muhammad ini harus kalian pahami. Karena apa yang dikandung di dalam suatu kitab suci Al-Quran menjelaskan tentang Nabiullah Sayyidina Muhammad itu dari awal zaman. Yang dikandung awal zaman ini makom awalu mahalat Allah Ta'ala Nur. Coba perhatikan Al-Kitabullah insanu. Karena hanya insanu ini yang berdialog dengan kodim Allah. Hanya insanu. Berangkat dari Muhammad utusan. Menerima kalam dari Allah. Karena Muhammad utusan menerima perintah dari Allah, maka itulah disebut Al-Kitabullah insan, kitabnya Allah itu Muhammad. Muhammad itu makom nur yang berwujud di dalam qalbu ruhani Nabiullah Sayyidina Muhammad. Direnungi, dipahami. Alhamdulillah karena ta'iluf itu yang benar-benar yang sudah diperjalankan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, maka ta'iluf itu membagi suatu ilmu kepada kalian semua agar kalian benar-benar mendapat satu jaminan yang dijanjikan oleh Allah, hanya selain surgaku. Nah, janji surgaku firman Allah itu kerajaan. Alhamdulillah seluruh penggemar di YouTube yang benar-benar yang sudah mengikuti kajian ta'iluf itu dan seluruh ilmu-ilmu yang sudah diamalkan dan diimani, maka kalian akan dipilih oleh Allah dan mendampingi ta'iluf itu yang sekarang ini kalian baru memandang fisik dehirnya. Tapi inilah suatu wujud daripada keesaan Allah. Allah merahasiakan yang di dalam qalbu ta'iluf itu ini. Maka ta'iluf itu ini nanti kalian lihat nanti. Karena inilah wujud daripada suatu rahasia Allah. Maka ta'iluf itu jujur kepada kalian. Ta'iluf itu ini benar-benar suatu anugerah, suatu gelar yang diberikan oleh Allah yang benar-benar yang sudah mi'raj dan sudah dibedah. Maka ta'iluf itu mengenal suatu makom, suatu perwujudan, apa yang sudah disyariatkan oleh para nabi. Oleh karena itu wujud cinta kasih dari ta'iluf itu renungilah. Apabila kalian masih berdebat tentang agama, berarti kalian belum paham apa yang dikandung di dalam perintah Allah. Maka sucikanlah makom-makom 10 sifat dan laksanakan perintah-perintah Allah. Benar-benar perintah Allah ini bermakom di dalam makom 10 yang berwujud di dalam jasmani, berangkat pikiran, mata, telinga, mulut, hidung, kalbu, dubur, kemaluan, kaki dan tangan. Ini yang dikandung 10. Dari 10 ini, apakah berwujud mulia? Apakah berwujud kejeliman? Kalau berwujud kejeliman, maka kalian akan disiksa oleh Allah. Oleh karena itu, wujud cinta kasih dan ta'iluf itu menghimbau kepada seluruh penghuni alam semesta. Kembalilah ke jalan benar kalian, agar kalian dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah. Namun kalau kalian masih mengingkari, mengabaikan,
murka Allah. Oleh karena itu di mana-mana suatu kejadian berangkat dari suatu badai, banjir, gempa bumi, gunung meletus, di mana-mana suatu wujud daripada kemurkaan. Oleh karena itu ta'iluf itu karena perintah Allah menyampaikan kepada kalian semua, kembalilah ke jalan yang benar. Perhatikan 10 makom ini. Sifat kalian, yang dikandung sifat kalian ini karena wujud daripada pikiran. Coba pikiran renungi. Mata kalian renungi. Mulut kalian renungi. Hidung kalian renungi. Telinga kalian renungi. Kolbu, lubuk, kemaluan kaki dan tangan renungi. Apakah tidak berwujud kejeliman? Alhamdulillah setelah kalian renungi, sudah berwujud kemuliaan. Nah, itulah yang mendapat suatu berkahnya Allah. Berkahilah ya Allah. Berkahilah ya Allah. Bagi yang mengimani dan menjalankan perintah ya Allah. Berkahilah, turunkanlah kejadian di zaman ini. Karena hanya Engkau yang telah mengundang Ta'iluf Fitua sampai di Kediri, sampai di kerajaan, sampai di makom Nur awal zaman dan Nur akhir zaman. Direnungi, dipahami seluruh Ta'iluf Fitua dan seluruh penggemar di YouTube pada malam ini. Benar-benar kalian mengimani Allah berkahi kalian semua dan seluruh para nabi-nabi menyertai kalian semua, karena kalian sudah memahami apa yang sudah disyariatkan oleh Nabiullah, berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam, Nabiullah Sayyidina Nabiullah Sayyidina Yakub, dan Nabiullah Sayyidina Musa Kalamullah, dan Nabiullah Sayyidina Daud Sulaiman, dan Nabiullah Sayyidina Isa. Benar-benar kalian memperhatikan satu firman Allah yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi yang benar-benar telah meninggalkan suatu ilmu di dalam makom kitab, maka benar kalian renungi. Oleh karena itu kalian kalau sudah paham, berarti tidak ada perdebatan agama. Mari kita sama-sama merenungi, karena yang semua kita sebagai perwujudan dari insan memiliki makom 10. Mereka juga memiliki makom 10. Oleh karena itu, jangan sampai kalian benar-benar yang sudah memiliki hafalan, namun masih berwujud kejeliman. Alhamdulillah kalian sudah benar-benar sudah berwujud hafalan dan fasih dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Namun sifat kalian masih berwujud jelim. Maka Allah murka. Terwujud cinta kasih dari Ta'iluf Fitua lawamu. Karena Ta'iluf Fitua orang bodoh. Tidak seperti kalian. Oleh karena itu Ta'iluf Fitua pihak atas perintah Allah memaparkan atau menyiarkan di YouTube ini. Kembalilah ke jalan yang benar. Tidak ada permusuhan. Tempatkan saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Qablul minan nas dalam bahasa Arab. Ini firman Allah. Benar-benar sudah berwujud pikiran kita, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Benar-benar sudah berwujud di dalam makom sifat pikiran, makom mata, mulut, hidung, telinga, kolbu, lubuk, kemaluan kaki dan tangan, semata-mata berwujud kemuliaan. Maka inilah yang dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'iluf Fitua lawamu pada malam ini dan seluruh pengikut di YouTube, renungilah, pahamilah, percaya kalian dengan tidak percaya, karena Ta'iluf Fitua ini sudah menembus 7 lapis langit. 7 lapis langit berangkat dari makom nur kesaksian dan nur yang naik, kemudian nur naik ke kelingnya Allah. 3 makom ini kembali nur utusan kembali menyatu dengan nur makom Rasul. Kemudian nur Rasul menyatu dengan makom nur. Nurnya bumi dan nur bumi ini
menyatu dengan ruh. Oleh karena itu kalau kalian memahami tentang ilmu ruh, maka temuilah ta'iluf ituan dan amalkan 10 perintah dan 10 larangan agar kalian bertemu dengan ta'iluf ituan lombu. Karena ta'iluf ituan lombu ini yang sudah Allah anugerahkan ilmu tentang pengenalan makom ruh. Karena ta'iluf ituan sudah berapa kali merasakan suatu kematian yang diperjalankan oleh Allah. Hingga itu ta'iluf ituan dapat menjelaskan makom-makom ilmu kematian. Bagaimana kita bisa kembali, bagaimana kita bisa mengenal suatu pintu. Oleh karena itu, kalau kalian tidak memahami pintu, maka kalian menjadi gontayangan. Alhamdulillah wujud cinta kasih deta ilu fitu alamu pada malam ini diperintahkan